Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NIM 123002119 dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan membahas materi seperti kemarin, yaitu biomekanika mata kuliah fisika kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Ima Kurni Astuti STMT dan dosen penanggung jawabnya Ibu Lailatul Husnul Rizki SST MPH. Yang pertama, saya akan membahas tentang perhitungan denyut jantung. Detak jantung normal itu biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum kamu mulai bergerak atau meminum kafein. Cara menghitung detak jantung cukup mudah. Kamu hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan ataupun di sisi leher. 1. Di pergelangan tangan, tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Yang kedua, di bagian leher, tekan sedikit sisi leher tepat di bawah tulang rahang. Yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4. Itulah detak jantungmu. Dan untuk pengukuran yang lebih akurat, kamu perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Untuk pengukuran detak jantung normal, kamu harus mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Jangan mengukur detak jantungmu dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuatmu stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Yang kedua, tunggu 1 jam setelah mengonsumsi kafein, yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, jangan mengukur detak jantung setelah kamu duduk atau berdiri dalam waktu lama. Hal ini bisa mempengaruhi detak jantung. Kemudian, tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Nah, ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut jantung atau denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya denyut nadi basal, yaitu denyut nadi bangun tidur. Kemudian denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat tubuh tidak beraktivitas. Kemudian denyut nadi latihan, yaitu denyut nadi pada saat berlangsung. Kemudian denyut nadi pemulihan atau recovery, yaitu denyut nadi setelah latihan. Nah, untuk tahu seberapa keras kamu berlatih, coba cek target denyut jantung kamu. Caranya dengan menghitung presentasi dari denyut jantung maksimal tubuhmu. Pertama, cari tahu denyut jantung maksimal tubuh kamu dengan mengurangi usia dari 220. Misalnya ini ya, jika kamu berusia 45 tahun, kurangi 45 dari 220 untuk mendapatkan denyut jantung maksimal 175. Itu artinya itulah jumlah maksimum denyut jantung dalam semenit selama latihan. The American Heart Association dan Centers for Disease Control and Prevention merekomendasikan target detak jantung secara umum, yaitu yang pertama intensitas latihan sedang, yaitu 50 hingga sekitar 70% dari denyut jantung maksimal. Kemudian yaitu intensitas latihan yang kuat, yaitu 70 hingga 85% dari denyut jantung maksimal, agar aman dan jaga detak jantung agar tidak melewati angka maksimal tersebut. Apalagi jika kamu baru saja mulai berolahraga, setelah terbiasa kamu dapat meningkatkan intensitas latihan secara bertahap. Ini juga berlaku saat melakukan pemanasan dan pendinginan. Kemudian kategori intensitas, yaitu 1. Jenis intensitasnya rendah, denyut nadi per menitnya 120 sampai 150. Kemudian jenis intensitas menengah, denyut nadi per menit itu 151 sampai 170. Kemudian jenis intensitas tinggi, denyut nadi per menitnya 171 sampai 185. Kemudian yang terakhir jenis intensitas maksimal, yaitu denyut nadi per menitnya yaitu lebih dari 185. Dan metode Carnot-Venn. Metode Carnot-Venn adalah salah satu yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik Anda. Ini didasarkan pada heart rate reserve, jadi ini memperhitungkan detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum Anda.
Oleh karena itu, memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada formula yang hanya menggunakan detak jantung maksimum. Heart Reserve ini menggunakan angka ukuran kisaran antara detak jantung istirahat Anda dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu Anda lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum, yaitu HR reserve sama dengan HR max kurangi HR resting. Nah, Anda perlu menghitung angka ini karena digunakan untuk menghitung zona detak jantung. Detak jantung. Untuk mengetahui zona detak jantung yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat Anda ke persentase tertentu dari cadangan detak jantung. Ini adalah rumusnya. HR target sama dengan HR reserve kali intensity persen ditambah HR resting. Jumlah intensitas ditentukan oleh rumus Karvonen. Kemudian zona detak jantung Karvonen. Rumus Karvonen mendefinisikan 5 zona berikut menggunakan 2 angka. 2 menentukan setiap zona ujung bawah dan ujung atasnya. Yang pertama, zona 1 itu intensitas 50% sampai 60%. Zona 2 60% sampai 70% intensitas. Zona ketiga 70% sampai 80% intensitas. Zona 4 intensitas 80% sampai 90%. Dan yang terakhir zona 5 intensitas 90% sampai 100%. 3 zona pertama adalah aerobik, 2 yang terakhir adalah anaerobik. Ambang anaerobik Anda adalah sekitar 80% intensitas. Setelah Anda menerapkan angka intensitas ini ke rumus detak jantung target, Anda akan memiliki zona detak jantung Anda. Saya akan menghitung detak jantung saya sendiri. Nah, detak jantung saya sendiri saat istirahat itu adalah 51. Detak jantung maksimum saya 201. Jadi, HR reserve sama dengan 201 dikurangi 51 itu sama dengan 150. Nah, Karnoven heart rate zone-nya yaitu 150 dikali 50% ditambah 51 sama dengan 126. Kemudian 150 kali 60% ditambah 51 sama dengan 141. Kemudian 150 kali 70% ditambah 51 sama dengan 156. Kemudian 150 dikali 80% ditambah 51 sama dengan 171. Kemudian 150 dikali 90% ditambah 51 sama dengan 186. Kemudian yang terakhir 150 dikali 100% ditambah 51 sama dengan 201. Nah, zonanya yang pertama zona 1 sama dengan 126 dikurangi 141. Zona 2 141 dikurangi 156. Zona 3 156 dikurangi 171. Zona 4 171 dikurangi 156 dan yang terakhir zona 5 186 dikurangi 201. Nah, itulah detak jantung saya sendiri. Kemudian saya akan membahas hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Denyut jantung dikontrol oleh sistem saraf pusat yang menerima umpan balik dari reseptor sensorik yang berada pada dinding pembuluh darah. Peningkatan impuls saraf dari batang otak ke saraf simpatik menyebabkan terjadinya penurunan diameter pembuluh darah perifer, meningkatkan volume sekuncup dan meningkatkan frekuensi denyut nadi yang berperan sangat penting dalam peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas reseptor dengan cara memberikan sinyal ke batang otak untuk segera mengurangi impuls dari saraf simpatis. Peningkatan frekuensi denyut nadi bersamaan dengan peningkatan aktivitas saraf simpatis dan penurunan aktivitas saraf parasimpatis. Sebaliknya, penurunan frekuensi denyut nadi bersamaan dengan peningkatan aktivitas saraf parasimpatis dan penurunan aktivitas saraf simpatis. Aktivitas dari saraf ini dikendalikan oleh sistem pengaturan yang terletak di batang otak, yaitu pusat kendali jantung. Semakin besar metabolisme dalam suatu organ, maka makin besar aliran darahnya. Hal ini menyebabkan kompensasi jantung mempercepat denyutnya dan memperbesar banyaknya aliran darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadinya juga akan meningkat.
Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.